SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para shaimin dan shaimat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam kegiatan daurah Ramadaniyah yang diadakan oleh Masjid Darul Hijrah Setai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Surabaya. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya mendapat satu materi berkaitan dengan akidah, yaitu insyaallah nanti secara ringkas kita akan membahas tentang akidah as-sahihah wa ma yudaduha. Akidah yang benar, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, wa ma yudaduha, dan apa yang bertentangan, berlawanan dengan akidah yang sahih tersebut, yaitu tentu ada akidah yang batilah. Jadi akidah sahihah, al-aqidah sahihah wa ma yudaduha. Wa ma yudaduha artinya dan apa yang bertentangan, berlawanan ya dengan akidah tersebut. Akidah sahihah wa ma yudaduha ini pernah saya membahasnya kurang lebih 25 tahun yang lalu, yaitu ketika daurah di Masjid Al-Irsyad Surabaya bersama Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, ringkas, tidak banyak hal-hal yang menyulitkan. Karena itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang padat, singkat, jelas ya. Oleh karena itu kitab ini layak untuk diulangi, untuk dibaca lagi, meskipun mungkin tidak selesai pada daurah yang kali ini, namun tidak mengapa. Kama yuqal ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Hal-hal yang tidak bisa dicapai secara menyeluruh maka diambil semampunya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kitab atau risalah al-aqidah sahihah wa ma yudaduha ini ditulis oleh al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Abdullah Ibni Baz rahimahullah ta'ala. Beliau adalah
menjabat dahulu sebagai mufti Ad-Diyar As-Saudiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, sebagai mufti dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau rahimahullah ta'ala menulis buku ini dengan ringkas dan padat, yaitu akan kami baca, tadi kita akan jelaskan. Dan sebetulnya para peserta daurah alangkah baiknya kalau memiliki risalah ini. Tapi mudah-mudahan risalah ini nanti akan keluar dalam bentuk yang lebih matang, lebih jelas insyaallah ta'ala, karena kami dalam berkhidmah kepada risalah ini dengan menjelaskannya atau menta'liq kitab Aqidah Al-Sahihah wa ma yudadduha ini. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatu sahihatu wa ma yudadduha. Akidah yang sahihah dan apa yang menjadi lawannya, artinya berseberangan dengan akidah ini. Tentu yang dimaksud dengan akidah sahihah adalah yang berdasarkan kepada landasan-landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah standar akidah yang sahihah, adalah yang berdasarkan kepada Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepada hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akidah harus dibangun di atas landasan hadis-hadis yang sahih setelah Al-Quranul Karim. Kemudian juga berdasarkan pada pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Mengapa pemahaman mereka menjadi standar bagi kita atau bagi umat ini di dalam masalah-masalah agama, terutama akidah, ibadah, dan yang lainnya? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah ridho pada mereka, maka tentu pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar. Makanya Allah ridho pada mereka. Dan apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan keharusan bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu, sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan golongan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasan bagi mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita dalam beragama harus kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau penulis rahimahullah ta'ala, alhamdulillah wahdah, segala puji hanya milik Allah. Ya, segala puji hanya milik Allah, karena segala sumber segala kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia yang berhak dipuji. Oleh karena itu kalau ada manusia yang dipuji, hendaknya dia kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda dipuji oleh seorang karena suatu amal, suatu perbuatan yang Anda lakukan, maka katakanlah alhamdulillah awalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah, pertama dan terakhir, karena dia yang berhak untuk dipuji. Keberhasilan yang kita peroleh,
yang kita capai bukan dari diri kita, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwani fillah rahimakumullah, para penuntut ilmu, apabila Anda nanti insyaallah taala menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, menjadi orang yang bermanfaat, mempunyai ilmu, mendakwahkan manusia kepada Allah taala, maka jangan kemudian Anda ya menisbahkan yakni keberhasilan itu karena upaya, karena usaha Anda semata. Wallahi tidak. Tetapi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan mau dipuji, jangan senang dipuji, disanjung. Karena ini akan berbahaya bagi seorang dai, seorang muballigh yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wahdah. Segala puji hanya milik Allah semata. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Ya, dalam beribadah pada Allah, dalam memuji Allah, dalam semua kebesaran keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan atas seorang Rasul yang tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudahnya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, dan juga kepada keluarga beliau yang mana yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'du. Lalu kata beliau, amma ba'du. Amma ba'du itu pernah saya jelaskan. Artinya amma ba'du itu mohon perhatian, konsentrasi kepada apa yang akan disampaikan sesudah ini. Itu arti amma ba'du. Perhatikanlah, cermatilah, dengarkanlah apa yang akan disampaikan. Karena yang akan disampaikan ini penting. Itu makna dari amma ba'du. Ya. Fama'lumun bil adillati syar'iyyati minal kitabi was sunnati, telah diketahui, dimaklumi berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quranul Karim. Al-Kitab itu Al-Quranul Karim, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal a'mala wal aqwala, bahwasanya semua amal-amal perbuatan seorang hamba, demikian pula perkataan-perkataannya, artinya yang berkaitan dengan ibadah. Karena perbuatan manusia itu ada dua macam. Ada perbuatan berupa ibadah pada Allah Ta'ala, ada amal perbuatan berupa kebiasaan. Nah, atau adat ya, yang biasa dilakukan. Nah, adat yang biasa dilakukan kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Makan itu kebiasaan, karena setiap orang membutuhkan makan. Seorang kalau tidak makan dia mati. Ya. Jadi makan itu adalah kebutuhan manusia. Tapi kalau seorang berniat ketika dia makan karena Allah untuk mendapatkan kekuatan sehingga dia bisa beribadah pada Allah Ta'ala, maka dia menjadi ibadah. Jadi semua amal-amal atau perbuatan yang bersifat kebiasaan, kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Kemudian ada amalan-amalan ibadah seperti sholat, puasa, kemudian yang amal-amal yang lainnya yang bersifat ibadah. Semua ini baik perbuatan maupun perkataan, ucapan-ucapan manusia, innama tasihhu wa tuqbalu, dia akan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza sadarat an aqidatin sahihatin, kalau amal-amal ibadah itu, amal-amal perbuatan tersebut dan ucapan-ucapan itu bersumber dari akidah yang benar. Kalau bersumber dari akidah yang benar, fa in kanat al aqidatu ghairu sahihatin, kalau suatu amal atau suatu ucapan perbuatan ibadah
yang berupa perbuatan maupun ucapan apabila dilakukan namun tidak bersumber dari akidah yang benar, batola, maka apa yang diamalkan, apa yang diucapkan itu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang muslim bekerja ada seorang non muslim, seorang kafir, ya, dia bekerja di tempat seorang muslim. Lah orang muslim ini bulan Ramadan ketika masuk dia berpuasa. Puasanya nawaitunya karena Allah. Karena ini ibadah. Dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang bukan muslim ini dia bekerja di seorang muslim karena dia melihat majikannya dan keluarga majikannya semua tidak makan di bulan Ramadan. Maka dia pun karena perasaan, aku ini harus bisa mentolerir atau toleransi kepada majikanku. Aku pun tidak mau makan sampai mereka makan. Ya. Dalam arti apa? Dia berpuasa. Tetapi dua amalan ini sama, namun nilainya berbeda. Paham ya? Yang satu bersumber dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada wajibnya puasa, imanan wahtisaban ketika dia berpuasa. Yang satunya tidak, karena perasaan, karena tenggang rasa kepada majikannya. Nah, dua amal sama-sama menahan makan dan minum, tapi dua amal dari dua orang ini berbeda. Yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah, karena bersumber dari seorang yang bukan muslim. Karena dia mempunyai akidah yang batilah, ya. Maka amal ibadahnya atau amal perbuatannya menahan makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak dikategorikan ibadah. Karena bukan bersumber dari akidah yang benar. Dia tidak niat karena Allah, tapi karena perasaan. Kalaupun dia niat karena Allah, tapi karena dia ini bukan muslim, maka amalnya tertolak. Jadi al-a'mal wal aqwal, amal-amal perbuatan, perkataan-perkataan, innama tasihhu, itu hanya bisa sah wa tuqbal, dan diterima oleh Allah Ta'ala idza sadarat an aqidatin sahihah. Kalau bersumber dari seorang memiliki akidah yang benar. Fa in kanatil aqidatu ghairu sahihah, nah kalau akidahnya tidak benar, batola, maka akan batal amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batola ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin, maka batallah semua yang bersumber dari orang itu, baik berupa perbuatan maupun perkataan, tidak diterima karena dia amalnya, perbuatannya tidak bersumber dari akidah yang sahihah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, wa man yakfur bil imani, dan barang siapa yang dia kufur kepada keimanan, dia kufur kepada hal-hal yang wajib dia imani, ya, faqad habita amaluhu, maka gugurlah amalnya. Habita ay batala amaluhu, maka batallah, gugurlah pahala amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun dia berbuat, dia beramal, ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Jadi ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Maidah ayat yang kelima. Wa man yakfur bil iman, dan barang siapa yang kufur
tidak beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani, faqad habita amaluhu, maka gugurlah amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalil yang kedua, surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ilaika kepada Muhammad, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. Jadi maksud alladzina di sini para nabi sebelum engkau. Dan telah diwahyukan pada engkau dan juga kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila jika kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh amal perbuatanmu akan benar-benar gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini ayat ini diarahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, dan juga Allah memberitahukan, Allah telah wahyukan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Seandainya mereka, ini seandainya yang tidak terjadi, ya, seandainya yang tidak terjadi, karena tidak mungkin Rasulullah itu syirik. Tapi dalam hal ini dibolehkan, ya. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul sebelum engkau, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka amalmu akan gugur. Kalau saja para nabi Allah mengatakan demikian kepada mereka, apalagi kita sebagai manusia biasa, ya. Kalau para nabi menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah akan menolak amal perbuatan mereka, akan gugur amal-amal ibadah mereka, apalagi yang di bawah para nabi, ya. Kalau berbuat syirik, amalnya akan gugur. Makanya hati-hati dalam masalah kesyirikan, ya. Waspada dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan kata Nabi alaihissalam, asyirku fi hadil ummah, kesyirikan dalam umat ini kadabi bin namli, ibarat langkah seekor semut hitam, ya. Yani kadang-kadang seorang melakukannya tanpa sadar. Oleh karena itu harus seorang waspada, hati-hati, jangan sampai dia berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq agar seorang hamba terhindar dari semua jenis kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu, atau wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada engkau dari menyekutukan engkau dengan suatu apapun, dan aku mohon pada engkau ampunan dari apa yang tidak aku ketahui. Mungkin seorang tidak tahu suatu hal dari kesyirikan itu, ya, sangat halus, dia tidak tahu, ya, maka ini dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Seandainya aku melakukan sesuatu yang aku betul-betul tidak tahu bahwa itu syirik pada engkau ya Allah, maka ampunilah aku. Ini kandungan dari doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang gugurnya amal-amal orang yang mengerjakan suatu amal berdasarkan akidah yang batilah, akidah yang syirik dan yang lainnya dari penyimpangan-penyimpangan, bahwa amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa qad dalla kitabullahil mubin wa sunnati rasulih al-amin alaihi min rabbih afdalus salati wat taslim. Wa qad dalla, dan sungguh kitab Allah
yang sangat jelas yang menerangkan kepada kita wa sunnati Rasulillah Rasulil Amin, dan demikian pula sunnah Rasulullah SAW, Rasul Al-Amin yang dipercaya, yang amanah. Semoga salawat dan salam Allah kepada beliau. Semua itu ayat Al-Quran atau kitab Allah dan sunnah Nabi SAW telah menunjukkan ala anna al-aqidata sahihata, bahwasanya akidah yang sahihah, akidah yang benar, tatalakhasu, itu diringkas, ya, dirinci atau dirangkum, ya. Tatalakhas lebih tepat diartikan dirangkum atau terangkum dalam fil imani billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi semua permasalahan akidah yang kita miliki ini terangkum dalam arkanul iman yang 6. Semua permasalahan akidah lainnya ini kembali kepada rukun iman yang 6. Kita beriman kepada adanya adab kubur. Adanya adab kubur. Adab kubur ini kira-kira kembali kepada mana? Dari 6 rukun iman itu. Adab kubur ini induknya kemana? Kalau kita kembali kepada 6 rukun iman itu, kepada al-iman bil yaumil akhir, ya, bil yaumil akhir, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang wajib kita imani. Kembali kepada mana? Kepada al-iman bil yaumil akhir, ya. Karena yaumil akhir itu ada tandanya. Sebelum kejadiannya ada tanda-tandanya, ya. Nah, ini contoh. Beriman adanya jin. Kembali ke mana induknya? Beriman kepada adanya jin, adanya syaitan. Kembali ke mana? Iman kepada Alkitab. Allah memberitahukan dalam Al-Quran adanya jin, adanya syaitan, ya. Itu dari kitab Allah. Maka semua permasalahan berkaitan dengan iman kepada hal-hal yang wajib kita imani, ini semua kembali kepada arkanul iman yang 6. Namanya al-usul as-sittatu atau al-arkan as-sittah. Kebanyakan ulama menyebut al-usul as-sittah. Jadi ini 6 arkanul iman yang wajib kita imani, dan semua permasalahan akidah kembali kepada rukun iman yang 6 ini. Fahadhil umurus sittatu, maka 6 perkara ini hiya usulul aqidatis sahihah. Dia adalah sebagai prinsip-prinsip dasar akidah yang benar. Allati nazala biha kitabullah al-aziz, yang mana Allah menurunkan kitabnya yang mulia, yaitu dengan membawakan 6 arkanul iman ini. Wa ba'atha biha rasuluhu Muhammad SAW, dan Allah mengutus Rasulullah SAW ini juga bahwa arkanul iman ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, misi Al-Quran dan Sunnah adalah 6 perkara ini. Al-adillatul usul as-sittati, dalil-dalil tentang 6 prinsip dasar ini. Adillatu hadhil usuli sittati fil kitabi was sunnati kathiratun jiddan. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang prinsip yang 6 ini sangat banyak. Kemudian beliau membawakan banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ayat ini ayat yang mencakup semua kehidupan. Semua kehidupan agama kita
akidah, ibadah, akhlak, moral, semua terangkum dalam satu ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebutkan di sini ada 6 rukun iman. Ya. Disebutkan di sini hanya 5 ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah merupakan perbuatan kebaikan kalian hanya menghadapkan wajah kalian ya ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi perbuatan yang ya, berbakti kepada Allah Ta'ala, ibadah pada Allah Ta'ala adalah dan beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, iman pada hari akhir. Wal malaikati, iman pada para malaikat. Wal kitabi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wal nabiyyin, iman kepada para rasul Allah. Ini 5 arkanul iman. Selalu dikumpulkan dalam satu ayat. Dan ayat tentang iman kepada takdir itu pada ayat yang lain. Ya, ini perlu Anda pahami. Jadi dalam Al-Quranul Karim itu ayat yang menjelaskan iman kepada arkanul iman yang 6. Ya, itu ya takdirnya pada ayat yang lain. Ya, banyak pada ayat Al-Quran mengumpulkan 5 arkanul iman. Contohnya amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sini disebutkan 4 arkanul iman. Di ayat Al-Baqarah ayat 177 5 arkanul iman. Ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan imanlah kalian kepada kitab yang dia turunkan kepada Rasulnya, wal kitab alladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, wa man yakfur billahi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikati, kufur kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kufur kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kufur kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, faqad dalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Semua ini menyebutkan arkanul iman, ada yang 5, ada yang 4 dari ayat yang dibacakan. Lalu di mana Ustaz ayat menjelaskan tentang iman kepada takdir? Dibawakan oleh Syekh di sini. Di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Ini beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui? Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui ma fis sama'i wal ard. Dia Maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya semua itu yang akan terjadi ya di langit dan di bumi itu semua dalam kitab. Kitab apa? Fi lauhil mahfuz, yang mencatat segala sesuatu. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat 177 surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan dalam ayat ini 5 arkanul iman, ya. Bahwa perbuatan yang baik itu adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Ini arkanul iman. Sebutkan 5 hal. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang memberikan harta padahal dia menyukai harta itu, dia berikan kepada dzawil qurba
wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina wa fir riqab. Dia berikan kepada kaum kerabat. Kerabat didahulukan. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-akhlaq. Berbuat baik kepada sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaum kerabat. Dia berikan dari hartanya kepada kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, dan orang yang mempunyai hutang. Ini berkaitan dengan yaitu bagaimana seorang bermuamalah dengan manusia, berbuat baik pada hamba-hamba Allah, terutama kepada kaum kerabat, dalam bentuk memberikan harta. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikut, pada lanjutan ayat ini, wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini kaitan dengan ibadah. Dan dia mendekatkan salat. Ini hablum minallah. Wa zakat, menunaikan zakat, hablum minan nas. Ya, yang menjaga hubungan dengan manusia dalam memberikan zakat. Ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang mereka memenuhi ya janji ketika mereka berjanji. Ini kaitan dengan apa? Muamalat. Dalam muamalah al-aqad, ya, perjanjian-perjanjian. Akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad perjanjian satu negeri dengan negeri yang lain. Semua ini adalah kaitan dengan muamalah. Wal mufuna bi ahdi idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dan orang-orang yang sabar dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sempit, ya, wa'inal ba'as, dan ketika mereka dalam peperangan, mereka sabar menghadapi lawan. Ini kaitan juga dengan yaitu al-akhlaqul karimah, sabar ya dalam menghadapi apa yang dihadapinya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini disebut oleh para ulama mencakup seluruh aspek kehidupan seorang mukmin, yaitu ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang arkan atau al-usul as-sittah, 6 prinsip dasar ini, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal hadithus sahihul masyhur alladhi rawahu muslimun fi sahihihi min hadits Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara dalil adalah hadis sahih yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Jibril yang datang, anna Jibril alaihissalam sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, bahwasanya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalam tentang iman. Ketika Jibril datang menyerupai seorang manusia yang ingin seakan-akan dia penuntut ilmu, datang menghadap Nabi alaihissalam, duduk di hadapan beliau, lutut ketemu lutut, ya, lutut ketemu lutut. Lututnya Jibril bertemu dengan lutut Nabi SAW. Dia berpakaian rapi, pakaian putih, rambut tersisir dengan rapi. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus rapi, ya. Pakai pakaian yang baik, yang layak, tidak mesti yang mahal, ya. Tapi dengan keadaan rapi dalam menuntut ilmu. Kata Jibril kepada Nabi SAW, dan waktu itu para sahabat tidak tahu bahwa ternyata ini adalah Jibril. Dia mengatakan, akhbirni al-Islam, beritahukan pada aku apa Islam itu. Diberitahukan oleh Nabi SAW, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi SAW, sadaqta, benar kamu. Kemudian dia tanya pertanyaan kedua. Kata Jibril kepada Nabi SAW, sadaqta. Kemudian pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, ya, beritahukan aku tentang apa iman itu. Kata Nabi alaihissalam, al-iman an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, beriman pada para malaikatnya, wa kutubi, beriman pada kitab-kitabnya,
wa rusuli, beriman pada rasulnya, para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Beliau menyebut arkanul iman yang 6. Ini dalil dari hadis. Dalil dari hadis. Wa hadhil usulu sittatu, prinsip dasar yang 6 ini, tatafarra'u anha jami'u ma yajibu 'alal muslimi i'tiqaduhu. Semua yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya, ini semua merupakan cabang dari 6 prinsip dasar ini. Yatafarra' itu menjadi cabang. Semua halal yang wajib kita imani, ya, dalam Islam ini semua kembali kepada 6 rukun iman ini. Fi haqqillah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan hak-hak Allah, wa fi amril ibad, wa fi amril ma'ad, demikian pula yang berkaitan dengan al-ma'ad, dengan hari pembalasan, wa ghairi dzalika min umuril ghaib, dan yang lainnya dari hal-hal yang berupa hal-hal yang gaib. Semua yang wajib kita imani kembali kepada al-usul as-sittah, 6 prinsip dasar yang baru kita dengar tadi, yaitu al-arkanul iman. Kemudian beliau menjelaskan tentang yang pertama, rukun iman. Awalan, al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, iman kepada Allah ta'ala ada 4 hal yang wajib kita lakukan berkaitan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, al-iman biwujudillah. Kita wajib beriman akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, ya. Namun keberadaan Allah dan keberadaan makhluknya itu ada perbedaannya. Kalau Allah itu wajibul wujud, kalau kita ini jaiz, boleh saja ada, boleh tidak. Allah menghendaki kita ada, kalau Allah tidak menghendaki kita tidak ada, ya. Tapi kalau Allah Ta'ala wajibul wujud, ya, jangan ditanya dari mana Allah itu, bagaimana sebelumnya. Tidak ada pertanyaan itu. Allah memang ada. Kalian mau otak-atik otaknya, tidak bakal bisa, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berpikir tentang Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah, tapi berfikirlah tentang ciptaan Allah Ta'ala. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu berfikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ini tidak akan sampai, ya. Kita wajib beriman pada Allah Ta'ala. Kita beriman bahwa Allah itu ada. Allah ada. Jadi iman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Yang keempat, iman kepada al-asma wa sifat. Iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 hal yang wajib kita imani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu ada. Dari mana bukti Allah itu ada? Ya dari ciptaannya, ya, dari makhluknya, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya makhluk ini tanpa ada yang menciptakannya, ya. Nah, kalau ada pertanyaan di benak kita, ya, terus Allah dari mana? Maka berhenti, jangan dilanjutkan, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awad minasyaiton, ya. Berlindunglah pada Allah Ta'ala dari bisikan syaitan. Karena itu syaitan yang mengotak-atik atau menggoda manusia, sehingga nanti dia bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita beriman pada Allah Ta'ala ada 4 poin. Beriman akan adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah yang mencakup tiga hal. Al-khalqu, wal mulku, wat tadbir. Berkaitan dengan rububiyah Allah ada 3 hal. Yang pertama,
al-khalqu, penciptaan. Artinya bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Ini kaitan dengan rububiyah. Berkaitan pertama dengan apa? Penciptaan. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka yang ada itu dua, al-khaliq wal makhluk. Tidak ada yang ketiganya. Ya. Yang ada dua, Allah dan makhluknya. Selain Allah itu adalah makhluk, ya. Yang selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita wajib beriman kepada rububiyah Allah, mencakup al-khalqu, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian al-mulku, kekuasaan, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penguasa yang lain di alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala. Yang ketiga berkaitan dengan at-tadbir, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, ya. Itu semua adalah Allah Ta'ala yang mengatur. Jadi tiga hal ini kaitannya dengan rububiyah, ya. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Ini yang kedua. Yang ketiga, uluhiyah. Kita beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa dia adalah ilahul haq. Satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah. Semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Ya. Kalau ada yang menyembah Jibril, maka ibadahnya kepada Jibril itu batil. Kalau ada yang menyembah Muhammad SAW, maka peribadatannya kepada Muhammad SAW adalah batil. Kalau ada yang menyembah Musa alaihissalam, maka penyembahannya kepada Musa batil. Kalau ada yang menyembah api, penyembahannya kepada api batil, dan seterusnya. Jadi semua yang disembah selain Allah itu adalah peribadatan, adalah persembahan yang batil. Semua yang disembah, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa dalilnya uluhiyah? Kalau dalilnya rububiyah apa tadi? Dalil rububiyah apa? Kita baca tiap hari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu dalil rububiyah, singkat, padat, gampang. Dalil rububiyah Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ya. Dalil uluhiyah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat yang lain yang menunjukkan sembahan selain Allah itu batil. Apa kira-kira? Surat Al-Hajj. Yaitu firman Allah Ta'ala, di antaranya dalam surat Luqman. Surat Al-Hajj ada juga. Surat Luqman ayat ke-30. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Ta'ala berfirman, ini dalil tentang uluhiyah Allah, bahwa semua yang disembah itu batil selain Allah. Surat Luqman ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu dikarenakan Allah, bahwasanya Allah itulah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan bahwasanya yang diibadahi, yang disembah, yang diseru selain Allah adalah batil. Ini dalil apa ini? Uluhi. Dalil makna kalimat la ilaha illallah.
Kalimat la ilaha illallah kalau diterjemahkan, kalau ada orang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang sangat, ya terjemahan keliru, tidak mencakup. Harus ada kata-kata, ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena sembahan itu banyak, ya. Yang disembah selain Allah ada apa tidak? Ada, banyak. Ya, ada menyembah Jibril, ada menyembah Isa bin Maryam, ada menyembah Nabi Musa, ada menyembah api, ada menyembah sapi, ya. Ya, iya. Jadi al-alihah itu banyak. Tapi itu batilah. Tidak benar. Yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ya, berilmulah bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Ini kaitan dengan uluhiyah. Kemudian yang keempat, al-asma' was sifat. Kita wajib beriman pada Allah Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang diketahui ada 99. Padahal lebih dari itu. Tapi tidak, yang diberitahukan kepada kita adalah hanya 99. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat-sifat Allah juga demikian. Sifat Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi Allah Ta'ala. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah bersifat dengan semua kesempurnaan. Allah mempunyai sifat, dan semua sifat Allah adalah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Tidak ada aibnya sedikit pun. Allah maha sempurna. Ini kaitan iman pada Allah, ya, itu 4 hal. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, "Faminal imani billahi subhanahu." Maka di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi annahu al-ilahul haqqu, yaitu kita wajib beriman bahwasanya dialah sembahan yang hak. Dialah sembahan yang hak. Al-mustahiqqu lil ibadati, yang berhak untuk mendapatkan peribadatan itu. Itu hanya Allah. Duna kulli ma siwahu. Ya, tanpa yang selainnya. Artinya selainnya tidak berhak menerima peribadatan itu. Yang berhak menerima peribadatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang beribadah pada Allah Ta'ala juga bukan semaunya. Harus sesuai dengan ajaran Allah. Ya. Bukan kemudian ketika kita katakan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya setiap orang boleh menyembah Allah semaunya dia. Tidak. Ya. Tidak. Harus melalui yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Cara beribadah pada Allah yaitu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla yu'badallaha illa bima syara'a. Ya, di antara keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita beribadah kepada Allah harus dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kenapa Allah dialah sembahan yang hak, yang lainnya tidak berhak disembah? Likaunihi khaliqul ibadi, karena Allah dialah yang telah menciptakan para hamba. Dia menciptakan mereka. Wal muhsinu ilaihim, dan dia yang berbuat baik kepada mereka. Al-qaimu bi arzaqihim, dia yang memberikan rezeki-rezeki mereka. Wal alimu bi sirrihim wa alaniyatihim, dan karena dialah Allah yang maha mengetahui hal-hal yang rahasia, yang dirahasiakan oleh mereka, dan hal-hal yang ditampakkan oleh mereka. Semua ini hanya Allah yang mengetahuinya. Wal qadiru ala isabati muti'ihim, dan mengapa Allah disembah? Karena dialah yang mampu
untuk memberikan balasan kepada orang yang taat kepadanya. Wa iqabi asihim, dan dialah yang mampu untuk memberi sanksi kepada orang yang durhaka kepadanya. Asihim ay alladzina ya'sunallah, orang yang durhaka kepada Allah. Jadi ada Allah, dia yang berhak, dia yang mampu untuk memberikan balasan, dan dia yang mampu untuk memberikan sanksi kepada orang yang durhaka kepadanya. Walihadhil ibadati, dan hanya karena untuk ibadah inilah khalaqallahu tsaqalaini, Allah menciptakan ats-tsaqalain, al-jinn wal ins. Ya, ats-tsaqalain itu al-jinn wal ins. Maka karena untuk beribadah kepadanya inilah Allah menciptakan ats-tsaqalain, yaitu jin dan manusia, wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Apakah ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala, Allah mengambil maslahat dari kita? Apakah ada kepentingan Allah ketika kita beribadah pada Allah? Jawabannya tidak. Ya. Janganlah seorang mengira ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, itu Allah mendapat keuntungan dari ibadahnya. Wallahi tidak sedikit pun. Allah tidak membutuhkan kita. Ya, seandainya seluruh manusia ini dan jin beribadah pada Allah Ta'ala semuanya, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin dari pertama sampai terakhir kufur kepada Allah Ta'ala, durhaka kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kita yang membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian yang fakir pada Allah Ta'ala. Ya, sedangkan Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Makanya Allah menyebutkan pada ayat berikutnya dalam dalil ini dari surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Allah yang berikan rezeki kok. Ya. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan, tidak menghendaki dari mereka rezeki sedikit pun. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepada aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah justru dialah zat yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan, dan dia yang maha kuat. Jadi ketika seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, jangan mengira bahwa Allah membutuhkan ibadahnya, tidak. Tapi ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, kemaslahatannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsihi, barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa berbuat jelek, maka perbuatan jeleknya itu akan menimpa dirinya sendiri. Tapi intinya adalah man amila salihan falinafsihi. Maka ibadah yang kita lakukan semuanya itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah kita. Tapi Allah, dia ciptakan, dia perintahkan. Lahul khalqu wa lahul amru. Dia yang menciptakan dan dia yang perintah. Dan dia perintah dengan apa yang dikehendakinya. Dia melarang dengan apa yang dikehendakinya. Ya. Tidak ada yang bisa melawan Allah Ta'ala. Kita wajib tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah pada Allah Ta'ala karena Allah yang menciptakan kita, dia yang berbuat baik pada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita di dunia ini. Ya, maksudnya sepatutnya Allah yang diibadahi, yang disembah, dan bukan yang selainnya.
Lanjut. Belum buka, tenang aja. Saya lihat jam. Karena harus mulai lirik kiri, lirik kanan. Belum. Kemudian waqala subhanah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ya, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya karena Dia telah menciptakan kita. Ya. Kemudian Dia telah memberikan berbagai macam nikmat. Ya, kemudian tujuan dari ibadah adalah agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, salat, puasa, dan amal-amal ibadah yang lainnya adalah untuk dalam rangka menciptakan para hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dalam rangka bertakwa pada Allah Ta'ala dengan salat. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena derajat takwa ini derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Ya, maka ibadah yang Allah perintahkan pada kita, yang Allah syariatkan pada kita dalam rangka bertakwa. Satu contoh kecil. Kalau seorang sholat tanpa wudhu, kira-kira ketahuan apa enggak? Ketahuan apa enggak? Enggak ketahuan. Siapa yang tahu? Sekarang ada santri, mahasiswa, karena ada ustadz, sholat, langsung lompat. Ya, iya. Tanpa wudhu sholat sunnah. Allahu Akbar. Dulu pernah kejadian. Ya. Ketika saya bangun-bangunin anak-anak itu, ada salah satu mahasiswa langsung dari tempat tidur. Allahu Akbar. Tahu kiblatnya salah. Hai. Saya woi, kiblatnya salah. Saya tidak tahu, orang tidak wudhu ternyata. Cuma karena takutnya dibanguni. Maka Anda itu kalau beribadah jangan karena takut guru. Jangan karena takut ustaz, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang kalau dia sholat tanpa wudhu, ada yang tahu enggak kira-kira? Tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Makanya boleh dikatakan tidak ada orang yang sholat tanpa wudhu. Artinya dengan sengaja tidak berwudhu. Karena dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Satu orang junub mimpi malam hari. Pagi dibangun, ya Allah, sholat. Langsung datang ke masjid, kira-kira ada yang tahu apa enggak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi karena dia takwa pada Allah Ta'ala, maka dia ikut aturan. Orang yang junub itu mandi. Kemudian dia wudhu, kemudian sholat. Jadi ibadah ini menanamkan dalam diri seorang ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara santri yang makan apa istilahnya? Mokel ya? Iya. Tahu-tahu buka lemari Hano, padahal di situ ada biskuit. Atau air minum. Tidak ada yang tahu. Tapi karena takut pada Allah Ta'ala, tidak dilakukan hal itu. Jadi ibadah itu adalah dalam rangka mewujudkan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikutnya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang telah menciptakan, yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian dia turunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian dia keluarkan dari sebab air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ini semua kebaikan-kebaikan. Ya.
yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Maka sudah seyogianya mereka beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah, padahal kalian mengetahui. Makanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah tidak mengampuninya, dan dia kekal dalam neraka. Karena kesyirikan itu yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, dia sembah kepada selain Allah. Jangankan Allah taala, dalam pergaulan kita manusia, kalau ada orang berbuat baik, si A berbuat baik pada si B, apa yang diminta selalu dikasih, ya. Dalam masalah-masalah yang dihadapinya selalu dia berbuat baik kepada si B ini. Tapi si B itu tidak loyal kepada dia. Artinya mungkin menjelek-jelekkan dia. Oh, si fulan tuh apa, ya, ini dan itu. Ini sudah satu aib dalam kehidupan manusia. Aib, sikap yang tercela. Orang berbuat baik pada Anda menjelek-jelekkan orang itu. Ini bukan perilaku seorang muslim. Iya. Apalagi salafi kayak gitu, ya. Wala na'udzubillah min dzalik. Kalau ada manusia seperti itu, orang berbuat baik, melupakan kebaikan orang yang berbuat baik padanya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, hal kaitan dengan beribadah pada Allah Ta'ala, sebetulnya ini adab. Dalam hal ini Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada yang berbuat baik. Makanya kita diperintahkan apa? Hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan Allah, jaga hubungan manusia. Kepada orang tua kita, kenapa kita disuruh berbuat baik? Supaya berterima kasih. Orang tua kita hamil, mengandung, wahnan ala wahnin, semakin lemah, setiap tambah besar kandungannya semakin lemah. Kalian tahu ibu yang mengandung itu, semua anggota badannya bekerja double, 2 kali lipat. Kalau dalam keadaan hamil, ginjalnya kerja 2 kali lipat, paru-parunya bekerja 2 kali lipat, dan seterusnya. Itu ibu yang hamil. Apalagi di saat-saat melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Nah, supaya kita ini tahu terima kasih kepada orang tua kita. Kita disuruh berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada Allah dengan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian kita disuruh berbuat baik pada kedua orang tua kita. Semua dalam rangka agar kita menjadi hamba yang pandai berterima kasih, mensyukuri kebaikan yang berbuat baik kepada kita. Itu hakikatnya. Ustadz, 15 menit lagi adzan maghrib. Masih cukup lama lah. Baik, saya kira cukup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain yang akan datang, ya, pada kajian ini. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.